Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran mengenai tribologi, di mana kemarin kita sudah menjelaskan atau mengetahui apa itu tribologi. Ya, kemarin ada yang tahu tentang tribologi atau sekilas kita mengulas kembali tentang apa itu tribologi. Ya, tribologi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan suatu benda. Jadi dari bahasa Yunani itu tribo dan logis, di mana tribo itu artinya adalah menggosok dan logis adalah pengetahuan. Jadi ilmu yang mempengetahui atau mempelajari tentang antara gesekan antara dua benda. Ya, di sini kita akan belajar kembali tentang salah satu ilmu tribologi, yaitu tentang keausan, di mana keausan ini ada beberapa jenis. Nanti kita akan mempelajarinya atau mengenal jenis-jenis dari keausan tersebut. Sebelumnya saya Denny Firmansyah dengan MPM 3220120095. Nah, kita akan mempelajari tentang keausan. Keausan itu apa? Nanti kita akan mengetahui artinya atau pengertiannya dan jenis-jenis dari keausan tersebut juga apa. Yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian tentang keausan, di mana keausan ini adalah hilangnya materi dari permukaan benda padat sebagai akibat dari gerakan mekanik, di mana adanya keausan itu hilangnya partikel-partikel atau permukaan benda yang kemungkinan diakibatkan dari salah satu gerakan ataupun gesekan, di mana salah satu benda tersebut akan terkikis atau aus. Umumnya dianalogikan sebagai hilangnya materi sebagai akibat interaksi mekanik dua permukaan yang bergerak. Jadi keausan tersebut biasanya sering dikaitkan atau dianalogikan sebagai interaksi antara dua permukaan benda yang bergerak maupun yang ditekan. Jadi nanti lama-kelamaan salah satu dari benda tersebut akan mengalami keausan. Selanjutnya ilmu tribologi. Di sini ada keausan dapat didefinisikan sebagai rusaknya permukaan padatan. Umumnya melibatkan kehilangan material yang progresif akibat adanya gesekan, friksi antara permukaan padatan. Ya, yang pertama tadi kita telah membahas ilmu tribologi, di mana tribologi itu mengenai satu atau ilmu yang mempelajari tentang gesekan antara dua benda. Nah, di sini ada keausan salah satunya. Nah, keausan merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap material yang mengalami gesekan. Contoh, ada yang tahu contoh-contoh dari keausan? Biasanya kalau adanya suatu pengereman itu antara piringan sakram dan kampas rem, salah satunya pasti adanya keausan atau terkikis. Mekanisme keausan.
sebagaimana telah disebutkan pada bagian pengantar, material jenis apapun akan mengalami kehausan dengan mekanisme yang beragam. Contoh-contoh kehausan yaitu ada adasif, abrasif, fatik, dan kehausan oksidasi. Nanti kita akan mengetahui jenis-jenis dari kehausan apa saja dan contoh-contohnya. Yang pertama itu ada kehausan adasif, di mana kehausan ini diakibatkan terjadinya ada kontak antara dua material atau benda, yang salah satunya pastinya adanya perubahan atau kehausan antara permukaan dari suatu benda tersebut, disertai dengan deformasi plastis. Pada akhirnya terjadi pelepasan pengoyakan salah satu material. Ini contohnya kalau kita ketahui atau kehausan adasif itu contohnya bisa analogikan di pengereman. Ya, proses terjadinya pengereman itu nanti adanya satu kehausan, baik itu di kampas rem maupun di piringan rem tersebut. Yang kedua ada kehausan abrasif, di mana terjadi salah satunya partikel keras dari material tertentu meluncur pada permukaan material yang lebih lunak. Jadi seperti gambar di atas ini kayak kehausan pada ketika akan memahat, ya. Itu contohnya karena pahat itu partikelnya keras dan bidang yang dipahat itu terlalu lunak, salah satunya itu bisa mengakibatkan kehausan abrasif. Nah, sini juga contohnya kayak ada di jalan sama roda, di mana roda tersebut karena partikelnya lebih lunak dibanding dengan jalan, lama-kelamaan pada roda atau bannya itu terkikis. Yang ketiga itu kehausan fatik. Kehausan fatik ini biasanya terjadi di bantalan bearing karena adanya interaksi multi, di mana permukaan yang mengalami beban berulang akan mengarah pada pembentukan retak-retak mikro. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita ketahui bahwa bearing itu sebagai tumpuan salah satu poros, di mana semakin lama itu akan mengalami suatu keratakan atau keausan karena lelahnya beban yang berulang. Di sini akan mengalami satu kehausan yang disebut kehausan fatik atau lelah. Dan selanjutnya ini kehausan oksidasi, korosif. Kehausan ini diakibatkan karena adanya suatu perubahan kimia, oksidasi atau karat, karena yang biasa disebut dengan karat karena ada suatu suhu ataupun perubahan kimia yang nantinya akan mengalami kehausan dan akan mengalami akibatnya akan mengalami korosif karat. Nah,
lama-kelamaan dari permukaan tersebut akan mengalami keausan. Kita ketahui nanti berkarat dan semakin lama akan menjadi rapuh. Dan selanjutnya ada keausan erosi. Keausan erosi ini disebabkan karena adanya partikel-partikel padatan yang membentur permukaan material. Jika sudut benturannya membentuk sudut gaya normal, maka keausan yang terjadi akan mengakibatkan brittle fluid pada permukaannya. Skematis pengujiannya seperti pada gambar. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi keausan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.